Man, those may be severe. Where you going? I'm gonna take you. Men wanting you everywhere you go. Halo guys, bagaimana kabarnya? Gua doakan semoga sehat selalu serta dilancarkan dan dilimpahkan rezekinya ya. Jumpa lagi sama gua Doyok di sini yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film berjudul Bad Girl atau berarti gadis nakal yang dirilis pada tahun 1994. Singkatnya, film ini mengisahkan perjalanan hidup 4 sahabat wanita yang semuanya berprofesi sebagai pekerja komersial, di mana salah satu dari mereka menjadi korban penculikan para koboi. Tak tinggal diam, ketiga temannya pun melancarkan aksinya untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja deh kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang pada zaman koboi, kala itu memperlihatkan seorang pastor yang berkhotbah pada jemaatnya tepat di depan sebuah bar sekaligus rumah bordil yang mengatakan bahwa hal-hal maksiat harus dijauhi. Sedangkan di dalam bar, terlihat wanita pelayan bernama Anita mendapat pelanggan yang berlaku kasar padanya yang seorang kolonel serif setempat. Beberapa kali Anita menolak, malahan ia mendapat amukan dari kolonel yang menyewa jasanya. Tak terima melihat sahabatnya diperlakukan kasar, sontak saja Cody menembak kolonel tersebut demi menolong Anita. Yang mana karena hal itu diaraklah Cody menuju tiang hukum gantung yang menantinya oleh para warga serta si pastor. Di saat pastor dan jemaat mendoakan semoga Cody dosanya diampuni Tuhan, Anita yang ditolong Cody pun datang serta sahabat Cody lainnya untuk menyelamatkan Cody itu sendiri dari tiang gantungan lalu melarikan diri dari kota tersebut. Atas kejadian itu, disewalah 2 detektif swasta yang biasa disebut sebagai detektif Pinkerton oleh si istri. Atas kejadian itu, disewalah 2 detektif swasta yang biasa disebut detektif Pinkerton oleh istri si kolonel untuk mencari keberadaan Cody serta ketiga rekannya agar segera ditangkap. Tiba malam hari, berkemahlah mereka berempat untuk sementara. Selain ada Cody, gue tunjukin dulu mukanya si Anita, Lily, dan Aileen. Dimana kala itu Cody berkata bahwa esok ia ingin ke sebuah bank untuk mengambil uangnya agar bisa membangun bisnis dan mendapatkan profesi baru dengan rekan lainnya. Sedangkan esok harinya, terlihat 2 detektif Pinkerton terus mencari keberadaan Cody dan sahabatnya. Di sisi lain, saat Cody dan yang lain lagi asik mandi, datanglah seorang pria mencurigakan, di mana pria bernama Josh itu mengatakan bahwa Cody sedang dicari oleh detektif Pinkerton dan menyuruh Cody agar cepat berlari sejauh mungkin. Get me. Singkat cerita, datanglah Cody ke bank untuk mengambil uangnya. Namun tak lama, masuklah Lily memberitahu bahwa detektif Pinkerton ada di daerah sana. Sayangnya, detektif Pinkerton saat itu juga sudah menemukan lokasi mereka. Bertepatan saat itu, terjadilah perampokan di bank tersebut oleh gerombolan para koboi. Cody. Dan ternyata, ketua perampok itu adalah mantan Cody yang bernama Jared. Namun sayangnya, uang Cody pun ikut dirampas juga oleh Jared itu sendiri. Beruntung saat itu mereka bertiga dapat melarikan diri. Sayangnya Aileen di sana tertinggal dan ditangkap. Atas kejadian itu, Sheriff pun mengajak warga setempat untuk mengejar para perampok. Satu sisi Jared dan gerombolan koboinya pun berhasil kabur melewati sungai yang lebar. Di sisi lain, seorang peternak bernama William pun dipinta Sheriff untuk menjaga Aileen di penjara.
Yang mana kala itu Aileen merayu William agar dilepaskan karena ia bukan rombongan perampok. Namun usaha Aileen di sana sia-sia. Malam harinya, Cody berencana menemui Jared mantannya untuk mengambil uangnya yang dirampas. Sementara itu, Anita dan Lily berencana untuk menyelamatkan Aileen dari penjara. Karena sheriff dan warga belum kembali, di sana William dan Aileen malah bercerita tentang satu sama lain. Yang mana Aileen bercerita tentang ayahnya, William pun bercerita tentang rumah dan peternakannya. Tibalah Cody di markas Jared, si koboi perampok. Di sana, ia juga bertemu Frank, ayah dari mantannya itu. Saat itu juga Jared berkata bahwa beberapa waktu ke depan ia berencana akan merampok senjata militer ke suatu tempat, serta akan mencari emas di Meksiko. Dikarenakan si Jared masih sakit hati sama Cody, bukannya memberi uang yang Cody pinta, di sana Jared malah menyiksa Cody karena di masa lalu Cody pergi dari sisi Jared begitu saja. Malam harinya, terlihat Josh menemukan Cody yang terluka di atas kuda lalu membawanya ke seorang tabib untuk diobati. That's that whore. Mengetahui ada Pinkerton yang mencurigai Cody di sana, Josh pun menyambutnya di depan toko. Di mana kala itu Josh mengatakan hal yang jelas tak sebenarnya untuk melindungi Cody. Dua detektif Pinkerton yang sedang mabuk pun mempercayai perkataan Josh dan menuju lokasi yang Josh sebutkan bahwa Cody ada di suatu lokasi. Di sisi lain, Lily menuju kantor sheriff mengelabui petugas untuk membebaskan Aileen, di mana Lily berdalih bahwa ia adalah rombongan perampok dan menyerahkan diri. Sedangkan Anita berusaha membobol penjara tersebut dengan kereta kuda. Karena gagal, digetoklah si petugas sampai pingsan. Sedangkan rayuan Aileen pun berhasil membuat William membebaskannya dan berbalik William yang kini dipenjarakan. Di toko tabib, usai berterima kasih pada Josh menguak fakta pada Cody bahwa ia sebenarnya sedang mencari Frank, ayah Jared. Karena orang tua Josh dulu dibantai habis olehnya dan ingin membalas dendam serta meminta tolong pada Cody. Karena Josh mengetahui Cody punya masa lalu dengan keluarga Jared. Berkumpulnya mereka semua, mereka pun mendatangi rumah William yang Aileen ketahui alamatnya ketika ia dipenjara untuk tinggal sementara. Tak lama dari itu, datanglah William dengan kesal karena rumahnya dihuni orang lain. Namun tak lama, William pun mempersilahkan mereka tinggal sementara karena selama ini ia sendiri dan merasa kesepian. Dari sana, mulai dekatlah Cody dan Josh yang telah menolongnya. Begitu juga kedekatan antara Aileen dan William. Tibalah hari di mana Jared dan anak buahnya mencuri senjata mesin dari para militer. Namun tanpa mereka tahu, di bukit pun ada Cody dan yang lain siap menyergap untuk mengambil senjata curiannya sebagai alat negosiasi agar Jared memberikan uang milik Cody. Tapi sayang, dalam kejadian itu William tertembak. Beruntungnya mereka pun berhasil mengambil senjata itu dari Jared. Melihat momen yang ditunggu, Josh yang dendam pada Frank pun langsung menembaknya. Melihat kejadian itu, Lily pun tersandra dan diculik oleh Jared. Ketika ingin menghabisi Frank, seketika itu Josh ditahan oleh Cody untuk membunuhnya agar dapat menukar Frank dengan Lily. Di markasnya, terlihat Lily dikerubungi Jared dan para anak buahnya, yang mana Lily di sana pun dipermainkan hingga ia kesal.
Kembali di rumah William, saat itu Josh memberikan Frank makan, namun Frank membuangnya. Berbagai ejekan pun Frank beri pada Josh. Josh yang dibalut dendam karena orang tuanya dibantai oleh Frank pun memaksa diri untuk menahan emosi karena permintaan Cody agar bisa menukarnya dengan Lily. I can't cross the line. Esok harinya, Frank di sana terus mengejek orang tua Josh yang pernah ia bantai. Tak tahan karena hal itu, Josh pun akhirnya menembak orang yang ia cari selama ini. Atas yang dilakukan, Cody di sana memarahi Josh karena Frank adalah satu-satunya alat untuk menukarnya dengan Lily. Dan dengan kesal serta berat hati, terpaksa Cody mengusir Josh, orang yang kini ia cintai. Tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa harus menjemput Lily tanpa alat negosiasi. Karena Jared belum move on dari Cody mantannya, di sana pun ia menyuruh Lily melepas pakaiannya dan menggunakan gaun peninggalan milik Cody. Dan jelas, Lily pun akan digenjotnya dan digilir oleh anak buah lainnya. Usai Jared menggenjotnya, kini giliran anak buahnya. Bertepatan saat itu, hal tak terduga terjadi, di mana markas Jared pun diserang. Dan yang menyerangnya adalah Josh yang sontak saja menyuruh Lily pergi. Saat di tengah jalan bertemu Cody dan yang lain, Lily menjelaskan bahwa ia diselamatkan Josh. Namun sayangnya Josh tertangkap oleh Jared dan kawan-kawan. Menuju Jared berada sekaligus membawa senjata. Di sana Cody dan sahabatnya akan menggunakan senjata itu sebagai alat tukar dengan Josh. Cody yang melihat Josh masih hidup sontak langsung memberi senjata itu pada Jared. Namun ketika Josh ingin mendekat pada Cody, dengan sembrono Jared menembak Josh yang membuat Cody sangat-sangat merasa kehilangan orang yang telah menolongnya serta orang yang dicintainya. Dan karena hal itu, pertempuran antara kedua kubu pun tak terelakkan. Dalam pertempuran yang gak ada dramatis-dramatisnya karena kita cuma nonton di film, kejadian itu pun dimenangkan oleh Cody dan sahabatnya. Tak tinggal dia melihat Josh yang ditembak mati, akhirnya Cody pun menembak mantannya itu hingga tewas. Meninggalkan reruntuhan markas Jared si cowboy perampok, Cody memakamkan mayat Josh dan bersama-sama menuju rumah William. Ketika ingin pergi bersama yang lain dalam akhir tinggal sementara di rumah William, William pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia sungguh mencintai Aileen dan tak ingin berpisah. Walau Aileen dulunya adalah pekerja komersial, William menganggap itu adalah masa lalu yang tak perlu dirumitkan. Momen haru terjadi, Cody dan yang lain pun mulai berpamitan pada Aileen yang menetapkan janji sehidup semati bersama William. Dan di akhir film, ketika dua detektif Pinkerton menanyakan keberadaan Cody dan kawan-kawannya pada warga sekitar, mereka tak sadar bahwa Cody dan yang lain lewat tepat di belakang mereka itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya.
Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.